Nah, sekarang kita akan membahas asesmen akhir semester fisika ya, soal nomor 1. Satuan energi kinetik berdasarkan penyusunnya. Energi kinetik berarti ini ya, setengah itu nggak usah kita masukkan. Massa dikali kecepatan. Dikuadratkan. Massa itu kan satuannya kilogram, kecepatan itu adalah ms-1. Atau karena di sini pakai per ya, berarti m per s. Berarti ini kilogram meter kuadrat per S kuadrat. Berarti ini dimensinya M, ml kuadrat. Oh, dia bukan dimensi ya, dia satuan aja ya. Berarti kilogram meter kuadrat S kuadrat, kilogram meter kuadrat S kuadrat, B ya. Lanjut. Nomor 2, satuan potensial listrik dan hambatan. Potensial listrik ini ya, usaha. Nah, kita cari di sini. Potensial itu usaha. Usaha itu kalau kita ada nggak di sini? Usaha nggak ada ya. Usaha itu adalah kilogram meter kuadrat S kuadrat ya. Kemudian apa lagi? Usaha muatan itu Ki adalah I kali, kalau dia muatan itu perhubungannya nanti Ki sama dengan, kok Ki I ya? Kita lihat dari rumus I sama dengan Ki per T. Berarti Ki sama dengan I kali T. Ini untuk muatan ya. Berarti kita kali di sini dia dibagi ya, dibagi per muatan adalah I ampere ya, ampere ini kan ampere kali sekon. Ampere kali sekon. Berarti apa tuh jadinya? Kilogram M kuadrat per S kuadrat dikali, ini dibalik ya, 1 per A kali S. Berarti kilogram meter kuadrat per A kali S pangkat 3. Kilogram meter kuadrat per A kali S pangkat 3. Ada 3 buah ya. Nah, kalau hambatan, ini potensial ya. Kalau hambatan itu adalah R sama dengan Rho kali L per A. Bisa juga sih itu. Atau kalau di sini pakai apa ya? R sama dengan V per I. Bisa juga ya. Nah, V itu kan kilogram meter kuadrat. Kalau kita naikin ke atas bisa juga ini. Kilogram meter kuadrat A-1 S-3. Berarti kilogram meter kuadrat A-1 S-3 per I. Kalau I itu bisa dia Ki per T ya. Ki per T. Oh, I itu udah langsung A aja kan? A. Dah. Berarti kalau kita pindahin ke bawah, kilogram meter kuadrat per A kuadrat S pangkat 3. Nah, berarti jawabannya D dong. Kilogram meter kuadrat per A S pangkat 3 dan kilogram meter pangkat 2 per A kuadrat S pangkat 3 ya. Ini jawabannya D. Nomor 3. Berdasarkan informasi dalam tabel, berikan tanda centang itu ya. Setuju atau tidak. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1, dia katanya momen inersia. Kita buktikan sini ya. Momen inersia itu I sama dengan mr kuadrat. Berarti kilogram meter kuadrat. Berarti dimensinya ml kuadrat. Jarak dengan satuan kilogram meter kuadrat, ya ml kuadrat, setuju. Nomor 2, konstanta gas K sama dengan dari ini ya, dari rumus
PV sama dengan NKT. Berarti K sama dengan P kali V per N kali T. Berarti ya tekanan kali volume per jumlah zat kali suhu. Ya, benar. Nah, berarti P itu kan tekanan itu adalah kilogram meter kuadrat, ya. Satunya kilogram meter, bukan. Atau kita jabarkan di sini. Tekanan itu adalah F per A. F per A. F itu kan kilogram M S-2 per M kuadrat. Coret-coret berarti kilogram M-1 S-2. Berarti kilogram M-1 S-2. Volume itu adalah M pangkat 3 per N itu adalah mol, T itu adalah Kelvin. Berarti ini jadinya kilogram M kuadrat S-2, ini naik ke atas mol, -1 Kelvin. Berarti M L kuadrat T-2, mol itu N besar ya, N besar theta. Nah, tapi di sini ininya tinggal ya. Mol ini jumlah zat tinggal, berarti tidak setuju. Kapasitas kapasitor diperoleh dari besaran muatan potensial dengan satuan kapasitas kapasitor muatan, besar muatan dibagi dengan potensial. Iya, benar. Nah, berarti kita cari di sini ya, nomor berapa sih? 3. Berarti kapasitas kapasitor C. Potensial, mana dia? Muatan tadi adalah kan I sama sini deh. I sama dengan Q per T. Q sama dengan I kali T. Berarti I itu ampere kali sekon ya. Ampere kali sekon. Per potensial tadi apa? Potensial tadi mana dia? Potensial. Potensial apa tadi? Masih ingat nggak? Mana dia? Atau di sini aja deh. Potensial listrik berarti kilogram. Ini ya. Tadi potensial mana ya? Kilogram meter kuadrat A-1 S-3. Berarti jadinya naik ke atas ini A kuadrat ya. Nih naik ke atas nih. A kuadrat S pangkat 4, nih naik ke atas juga, per kilogram M kuadrat. A kuadrat S pangkat 4 kilogram, iya. Berarti dimensinya adalah I kuadrat T pangkat 4. I kuadrat T pangkat 4 per, atau kalau naikin ke atas, M-1 L-2. Ya, betul. Setuju. Oke. Kita lanjut. Nomor 4. Masih semangat ya. Nah, nomor 4 tegangan. Tegangan itu sama dengan tekanan ya. Tegangan mana dia? Tegangan gaya dibagi panjang. Gaya itu kan gaya kilogram M/S-2 dibagi dengan panjang M. Berarti coret kilogram S-2. Berarti dimensinya M T-2. Ini tidak setuju. Nah, lanjut. Yang kelima. Kalor jenis disusun besaran kalor. Nah, ini massa. Massa kan langsung aja ya, suhu, kilogram, Kelvin. Kalor jenis, sorry. Kalor jenis itu dari besaran kalor, ya. Kalor jenis Q sama dengan Q dibagi M kali T.
Nah, kalor itu sama dengan energi ya. Energi itu tadi adalah kilogram ya. Ini sama dengan kalor nih. Kilogram M kuadrat S-2, ya kan? Per massa dikali suhu. Kilogram Kelvin. Coret-coret. Terus berarti tinggal M kuadrat S-2 K-1. Berarti M itu L ya. L kuadrat T-2 theta min 1. Ya, betul. Nah, oke, kita lanjut. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar. Masih ada di nomor 5. Jodohkan. Nah, kalau volume itu dia adalah L pangkat 3. Kalau tekanan, nah, kan ada di sini nih, tekanan, ini kan gaya luas. Berarti ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang nomor 2, tekanan itu kan kilogram MS-2 per M kuadrat. Coret-coret. Berarti kilogram M-1 S-2. Berarti ML-1 T-2. ML-1 T-2. Berarti ke sini. ML-1 T-2. Nah, torsi lagi. Torsi itu gaya jarak. Berarti gaya itu kan kilogram MS-2 dikali jarak dikali M. Berarti kilogram M kuadrat S-2. Berarti M L kuadrat T-2. M L kuadrat T-2. M L kuadrat T-2. Nah, entropi kalor dibagi suhu. Nomor 4. Nah, kalor ya, kalor dibagi dengan suhu. Kalor itu sama dengan ini ya, sama dengan energi, berarti kilogram M kuadrat S-2 ya, per Kelvin. Berarti M L kuadrat T-2 theta min 1, ini naik ke atas jadi min 1 ya. M L kuadrat T-2 theta min 1 ini ya, ini entropi. Muatan itu I sama dengan Q per T. Q sama dengan I kali T, berarti I kali T. I kali T besar ya, berarti dia ke sini. Dah. Nomor 5, salah satu besaran turunan dalam tabel yang memiliki ML-3. ML-3 itu berarti kilogram meter min 3 atau sama dengan kilogram per meter pangkat 3, yaitu ini untuk massa jenis. Oke? Nih, massa jenis ya. Nah, kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 itu berdasarkan hasil pengukuran, diameter menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Kesimpulannya adalah nah, nomor 6 ini setelah dicari itu jawabannya adalah B ya. Pengukuran diameter menggunakan mikrometer sekrup lebih akurat dibandingkan dengan jangka sorong. Oke, karena kan di sini terlihat nih pengukurannya. Ini kan. Ini juga. Oke. Ini kalau dijadikan ke mana ya? Ini kalau dijadikan ke senti itu adalah 2,008. Ya, ini kalau dijadikan ke senti 1,518. Ya kan? B ya. Kita lanjut 7, volume kelereng besar. Volume kelereng besar, aturan angka pentingnya. Ini kita mau pakai yang mana nih? Kelereng besar, kalau misalnya pakai satuannya apa? Senti ya. Senti berarti pakai jangka sorong. Berarti volume kelereng itu adalah 4/3
pi R pangkat 3. Atau bisa juga kita ganti karena dia diameter, D per 2 di pangkat 3. Berarti 4/3 kali 22/7 kali diameternya 2,01/2 dikuadratkan. Ini hasilnya adalah 4,2536. Nah, karena kita butuhnya di sini adalah 3 AP, berarti jadinya 1, 2, 3. Nah, sampai sini ya. Berarti yang kita ambil 4,25 cm pangkat 3. Jawabannya A. Nomor 8. Nah, nomor 8 itu ya atau tidak? Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Apakah massa jenis kelereng besar saat dilakukan pengukuran menggunakan jangka sorong besarnya segini? Nah, berarti ini kelereng besar tadi menggunakan jangka sorong. Jangka sorong kan volumenya tadi, volume VB aja kita buat. Nah, VB menggunakan JS itu adalah massanya kan 5 dibagi tadi 4,25 kan? Ya nggak sih? 5 dibagi 4,25 itu adalah 1,17. 1,176. Ya, betul. Ya. Nah, ini nomor 1. Nomor 2. Apakah volume kelereng besar saat dilakukan menggunakan mikrometer sekrup? Nah, berarti ini tadi apa rumusnya? 4/3 kali 22/7 kali dengan mikrometer sekrup ya. Ini kalau kita rubah ke senti kelereng besar nih, ini berarti 2,008. 2,008/2 pangkat 3. Nah, ini dapatnya 4,2409 gitu. Jadi kalau dibulatkan 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. 4,24 ya. Sentimeter pangkat 3. Dia 4,25. Nih, berarti itu tidak. Nah, lanjut nomor 3. Apakah massa jenis kelereng besar saat dilakukan pengukuran menggunakan mikrometer sekrup? Berarti massa jenis rho. Oh, ini salah ya, ini bukan V ini ya, rho ini. Rho ya, rho volume besar jangka sorong gitu. Nah, kalau ini rho volume besar pada mikrometer sekrup. Berarti yang ini tadi dong. Apa M per massa dibagi volume kan. Nah, 5 dibagi dengan 4,24. 5 dibagi dengan 4,24. Itu adalah 1,17. Oh, dia dalam itu ya. Ya, nggak apa-apa deh. Oh, dia dalam ini mili ya. Mili. Nah, ini kita rubah ke mili dulu. Berarti ini mili itu dia turun 3, turun 1 ya. Berarti 40 mm. Berarti jadinya 5 dibagi 40. 5 dibagi 40 adalah 0,00117. Kalau dibulatkan 0,00118. Dah. Ya, betul. Ya. Next, nomor 4. Apakah diameter kelereng besar saat dilakukan pengukuran menggunakan jangka sorong sebesar diameter besar dengan jangka sorong? Otomatis enggak lah. Tidak ya. Ini dengan mikrometer sekrup yang segini. Sekarang, apakah nomor 5 ya? Apakah diameter kelereng besar saat dilakukan pengukuran menggunakan mikrometer sekrup? Enggak juga ya? Salah ya? Harusnya ini dong. Satunya, enggak. Dalam mikrometer sekrup tuh yang ini. Ya kan? Dah, oke. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di kolom komentar. Oke? Ini membaca data aja sih yang nomor 4 dan 5 ini. Kita lanjut.
Nomor 9. Nah, jodohkan lajur kiri. Nah, jadi massa jenis. Ini terkait apa nih? Berisi kelereng kecil. Nah, kalau kelereng kecil menggunakan jangka sorong. Nah, jadi kita spesifiknya kelereng kecil menggunakan jangka sorong ya. Nah, kita cari dulu massa jenis. Tapi sebelum cari massa jenis harus tahu dulu volumenya ya. Volume 4/3 kali 22/7 dikali tadi ini ya. Diameternya ini 1,52 dalam bentuk senti per 2 di pangkat 3. Nah, ini hasilnya 1,83. 1,838. Tapi satunya senti ya, sentimeter pangkat 3. Nah, berarti ini volumenya nih 1, nih. Nah, kan? Berarti ini kita kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nomor 3 ini ya. Kita ganti warnanya. Terus, massa jenis. Nomor 1 kita cari. Rho, M per V. M-nya 3 bagi 1,838. Yaitu 0,00163. 0,061. Ini satunya adalah gram per sentimeter pangkat 3. 0,1. Oh enggak. Ini kan satunya sentimeter pangkat 3 nih. Ya kan? Kalau mau kita jadikan ke mana ya bagusnya? Kalau dijadikan atau ini, kalau kita ganti ini ke mili, ini adalah 1838 mm pangkat 3. Nah, kalau misalnya kita bagi ke dalam bentuk mili, 3 dibagi 1838, ya. 3 dibagi 1838, itu adalah 0,00163. 163 satunya adalah gram per milimeter pangkat 3. Nah, ini baru jawabannya. Ini berarti massa jenisnya yang ini. Dah, oke. Ini butuh kesabaran ya. Nah, siapa yang sabar dia sampai gitu. Nomor 2, diameter. Diameternya segini 1,52. Satunya senti ya. Oke. Masanya ya 3 kilo. Kalau 3 kilo berarti jadiin ke gram ya. 3 kilo dijadiin ke gram 0,003 kilogram. Ya, ke sini. Set. Jari-jarinya berarti dalam bentuk apa ini? Jari-jari tuh otomatis kan dia diameternya 1,52 dibagi dengan 2 kalau jari-jari kan. Berarti 1,52 dibagi 2. Itu adalah 0,76 cm ya. Berarti ke sini ya 0,76 cm. Dah, oke. Paham ya? Kita lanjut. Nomor 10. Berdasarkan tabel pengukuran kelereng kecil menggunakan alat kecil menggunakan mikrometer sekrup. Tentukan nilai volume dan massa jenis berdasarkan aturan angka penting. Berarti kelereng kecil. Nah, kalau kelereng kecil itu kan kita cari dulu volume. Volumenya itu kan 4/3 kali 22/7 kali diameternya. Dia mikrometer sekrup ya, berarti 15,18 per 2 dipangkatkan 3. Nah, sini ada 4 AP. Nanti kita mau buatnya dalam bentuk 4 AP ya. Nah, ini hasilnya 1832,27. Nah, kita kan mau 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti yang kita ambil tuh sampai sini kan. Berarti 1832. Satuannya itu adalah milimeter pangkat 3. Nah, kalau dicari massa jenis ya, massa jenis, Rho sama dengan M per V kan. Berarti M-nya itu 3 dibagi dengan 1832. 3 bagi 1832. Itu adalah
3 bagi 18, 32. Itu adalah 0,00163. Karena kita butuh 4 AP ya. 1, 2, 6, 3, 7, 5, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai sini. Nah, karena di sini angka 5, berarti ya sampai sini aja. 4. Nah, ini ya. Oke. Dah, kita lanjut ya. Nomor 11. Masya Allah, tabarakallah. Nah, nomor 11. Hasil pembacaan mikrometer sekrup yang digunakan untuk mengukur ketebalan buku. Mikrometer sekrup ketebalan buku berarti ini ya, yang ini. Berarti SU ditambah SN dikali 0,01. SU-nya 5,5. SN-nya 25 dikali 0,01. Berarti 5,5 ditambah 0,25. Berarti 5,75. Berarti ini penulisannya 5,75 ya. Plus minus 0,005 kan. Nah, berarti tambahin di sini 01 lagi. Sehingga jawabannya 5,750 0,05. Ya, tapi ya, satunya mili ya. Bukan senti ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita kerjakan soal nomor 12. Nah, jadi di sini kita kasih nomor aja. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Skala utama yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup pada pelat logam. Tebal sekrup untuk pengukuran pelat logam. Pelat logam mikrometer sekrup. Ya, berarti ya 5,5 ya, benar. Skala utama ditunjukkan oleh mikrometer sekrup. Enggak, ini salah. Skala non-news yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup untuk pengukuran pelat logam. Skala non-news-nya di sini ya. Ini kan 46 kali 0,01. Berarti 0,46 mm. Ya, benar. Berarti ini salah. Tebal plat logam yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup. Berarti tadi 5,5 SU. SN-nya adalah 0,46. Berarti 0,96 mm. Ya, benar ya. Dah, lanjut ya. 13. Apakah skala utama ditunjukkan jangka sorong pada pengukuran balok? Jangka sorong pada pengukuran balok 3,1. Ya. Skala utama ini ya. Skala utama yang ditunjukkan oleh jangka sorong berarti ini tidak, dia satunya senti. Apakah skala non-news yang ditunjukkan jangka sorong pengukuran balok adalah 0,09? No, ya, dia sini kan. Nih. Berarti 9 kali 0,01, 0,09 cm. Ya. Apakah hasil pengukuran ditunjukkan oleh jangka sorong ukuran balok adalah tadi SU-nya 3,1, SN-nya adalah 0,09, 3,19 cm ya. Berarti ini tidak ya. Oke. Lanjut 214. Nah, 14 ini ketebalan buku menggunakan jangka sorong. Nih ya, berarti ya. Skala utama. Nah, ini kan kayaknya ada yang ini deh. Ada yang salah gitu ya. Nah, ini skala utamanya kalau misalnya kita anggap di sini 0 ya. Atau di sini 5, anggap dari sini 5 batasnya. Berarti di sini 5 SU-nya adalah 5,6 seharusnya ya. Ini nggak ada di sini 5,69 berarti nggak ya. Kemudian non-news-nya kan yang berimpitnya di 6 ini nih. Berarti skala non-news-nya adalah 6 dikali 0,01 berarti 0,06. Nah, ini gimana ya? Mungkin maksudnya skala non-news-nya di 9 kali ya. Berarti di sini 6 loh. Kenapa tiba-tiba di sini 9? Ya udahlah. Ya udah kita buat aja di sini ya, sesuai angka ini. 3 tebal buku berarti kita tambahin aja 5,6 ditambah 0,06. Berarti 5,66. Ada juga kan? Ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Berarti ke sini ya, ada
Ketidakpastiannya berarti setengah dari ketelitian, berarti 0,005 senti ya, ini dia. Dah, oke. Kita lanjut nomor 15. Nah, berdasarkan percobaan berikut, volumenya adalah, nah ini V2, ini V1. Nah, volume batu itu adalah V2 kurang V1, berarti 40 dikurang 30, sama dengan 10. Nomor 16. Bagaimana menentukan nilai ketidakpastian alat ukur saat sebelum dan sesudah benda dimasukkan ke dalam gelas ukur? Berapa nilai ketidakpastiannya? Nah, untuk menghitung ketidakpastiannya itu, ini ya, ketidakpastian total. Berarti gini aja, ketidakpastian total itu sama dengan ya akar delta X dikuadratkan, delta X pertama ditambah delta X kedua. Berarti ini kan, ini delta X-nya berapa nih? Skala terkecil. Nah, kalau pada tabung itu ya, tabung itu skala terkecilnya kan skala terkecil. Nih kan garis-garis ini kan ada 5 nih, berarti skala terkecilnya 2 mili. Berarti ketidakpastiannya delta X-nya adalah setengah dari skala terkecil NST. Berarti setengah dari 2 sama dengan 2. Setengah dari 2 sama dengan 1. Ya kan? Ya udah 1. Nah, berarti masukin sini. Dia sama kan? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti jadinya akar 2. Akar 2 itu kan sekitar 1,4. Dah. Ini dia, berarti ketidakpastiannya adalah 1,4. Udah gitu. Kan yang ditanya ketidakpastiannya ya. Lanjut, nomor 17. Berdasarkan informasi pengukuran volume benda tidak beraturan tersebut, berilah centang. Nah, ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cairan dalam gelas ukur mula-mula satuannya mili. Ini nggak ada dikasih tahu ya, anggap aja ya. Biasanya kalau di gelas ukur emang mili sih. Benar. Skala akhir merupakan volume benda tidak beraturan. Enggak lah ya, dia skala akhir tuh selisih. Salah. Volume benda adalah selisih. Nah, awal dan akhir. Sebenarnya kebalik ya, selisih volume akhir kurang awal, tapi nggak apa-apa lah, bener juga. Intinya selisih gitu, dimutlakkan. Volume benda awal 30, benar. Volume benda akhir 70, salah. Volume benda akhir 40 lah. Ini kan? Kita lanjut, 18. Penulisan pelaporan pengukuran diameter kaca silinder. Diameter berarti ini ya. Ini SU-nya sama dengan 4. SN-nya adalah berapa itu? 15 tambah 17 ya. 17 kali 0,01 berarti 4 ditambah 0,17. Berarti jadinya 4,17. 4,17. Berarti penulisannya adalah 4,17 plus minus 0,005 mili. 0,05 mili. Nah, ya kan? Berarti tambahin 0,1. Berarti 4,170 0,05 mili. 19. Nilai ketidakpastian pengukuran tunggal pada panjang kaca silinder. Nah, ini. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Ketidakpastiannya kan delta X. Delta X-nya kan setengah dari 0,01. Berarti 0,005 senti. 20. Jika panjang sebenarnya adalah 450, ketelitian pengukuran panjang silinder. Nah, ini kita ukur dulu ya. Ini SU-nya adalah 4,5. SN-nya adalah sini berarti ya, 3. 3 kali 0,01, 0,03. Tambahin berarti 4,5 ditambah 0,03, yaitu 4,53. Dah, berarti untuk nomor 20 kita cari delta X-nya itu adalah 450 dikurang 4,53. Berarti 0,03. Nah,
ketelitian sama dengan 100% dikurang delta X per 4,5. Berarti, ya, delta X per X ini ya. Yang sebenarnya, berarti 100% dikurang 0,03 per 4,5 kali 100%. Ini kali 100% juga ya. Ini hasilnya adalah 99,33%. Jawabnya adalah yang D. Nomor 21, hitunglah volume kaca silinder menggunakan aturan angka penting. Nah, volume tabung berarti ya. Volumenya adalah luas alas kali tinggi ya, 22/7 kali D per 2. Luas alas itu VR kuadrat kali tinggi. Berarti 22/7. Diameternya 4,17 per 2 dikuadratkan, kali tingginya 4,53. Nah, ini kan mengandung 3AP nih. Ini juga 3AP, berarti nanti hasilnya juga harus 3AP. Nah, ini dapatnya adalah 61. Oh iya, nggak bisa gitu ya. Ini masalahnya apa ya? Dia satunya nggak sama, kita rubah aja deh. Ini kan senti nih. Yang mana ya? Kita rubah ke senti aja kali ya. Ini kalau ke senti, atau ini ke mili kita rubah. Ini kalau dirubah ke mili jadinya 45,3 ya, milimeter. Berarti ini aja deh kita rubah. 45,3. Jadi hasilnya nanti dalam bentuk milimeter. Ini dapat hasilnya 618,92. Satunya mili. Karena kita butuh 3 AP ya. Nah, 3 AP, 1, 2, 3. Nah, di belakangnya 9, berarti dibulatin jadi 619 mm pangkat 3. Karena di belakangnya kan 9 besar dari 5 tuh, tambahin ke sini 1. Berarti 619. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 22. Nah, di sini setelah dibaca ya, tadi 22 ini penelitiannya, kan kita harus menentukan variabel kontrol. Variabel kontrolnya itu adalah durasi dan intensitas gosokan. Kemudian kalau variabel terikatnya itu adalah muatan. Dan variabel bebasnya adalah jenis kain, ya. Nah, bisa kita jawab di sini. Nomor 1, apakah jenis kain merupakan variabel kontrol? Jenis kain itu variabel bebas, berarti tidak ya. Apakah muatan listrik merupakan variabel terikat? Ya. Apakah durasi gosokan merupakan variabel kontrol? Durasi itu variabel kontrol ya. Apakah silinder merupakan variabel bebas? Silinder. Nah, silinder itu adalah, mana dia? Ya, muatan terbentuk dari silinder kecil. Berarti silinder itu adalah dia katanya variabel bebas. Silinder variabel bebas tidak ya. Kemudian apakah intensitas gosokan merupakan variabel kontrol? Ya. Oke. Nah, jadi di sini kan yang masuk dia mengamati perubahan muatan listrik yang terbentuk pada silinder kecil akibat gesekan dengan kain tersebut. Ya, sebenarnya bisa juga sih silinder itu, ya bisa ya, silinder itu variabel, enggak lah, dia variabel bebas hanya kain aja ya. Akibat gesekan kain, kainnya yang diganti-ganti kan? Silinder kecil akibat gesekan dengan kain-kain tersebut. Nah, gitu. Jadi itu kalau silindernya berarti variabel kontrol dong, ya kan? Oke, dah. Jadi kalau adik-adik punya pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. 23. Pasangan nilai besaran spesifik pada kolom kiri dengan jumlah angka penting dalam kolom kanan. Nah, ini semoga kelihatan ya. Panjang ini ada 3 ya, 3 AP. Kecepatan, nah kecepatan kelihatan nih, ada 2 AP. 2 AP, kecepatan 2. Kedalaman yang mana ya? Kedalaman
kedalaman ya, nih 1. Kedalaman ini 1. Bobot yang mana? Ini bobot. Berarti ini ada 5 ya, bobot ada 5. Oke. Lanjut 24, berdasarkan infografik. Nah, bobot kapal dalam gram. Bobot kapal ini dalam gram, yaitu ya kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bobot kapal dalam gram itu adalah 10,432 kali 10 pangkat kilogram ke gram pangkat 3. Berarti 1,0432 kali 10 pangkat 7. Benar. Nomor 2, kecepatan. Kecepatan bukan 5,5 meter ya, tapi kilo. Berarti ini salah nih. Kedalaman ini meter. Kalau dijadikan ke kilo, salah. Seharusnya 4 lah, nak. Nomor 3 itu 4.000 meter dijadikan ke kilo tuh 4 kilometer. Nomor 4, kedalaman dapat bertahan di bawah air, T, waktu ya. Nah, ini harus dicari. Enggak, mana dia? Ada nak 96 jam. 96 jam itu dijadikan ke sekon, berarti 96 kali 3.600, yaitu 345.600. Berarti jadinya 345,6 kali 10 pangkat 3. Ya, ini benar. Panjang kapal selam 6. Ini nomor berapa nih? 4 ya. Nah, panjang kapal selam itu kan 6,4 meter. Kalau dijadikan ke kilo, 6,4 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau dijadikan 640 kali 10 pangkat min 4. Bisa sih? Enggak lah. 1. Enggak lah. Ini 640 pangkat 6,4. Ini satunya. Tunggu. Ini kan dalam meter ya. Dalam meter segini. Kalau dijadikan ke kilo, segini. Kalau misalnya kita jadikan ke pangkat 4, itu kalau dijadikan ke 640, nggak pangkat 4 dia, tapi pangkat 5. Berarti itu ini salah. Oke, lanjut. 25. Yang ditanya itu tentukan tekanan hidrostatis, Rho kali G kali H. Nah, ini kan Rho nih. Rho-nya itu adalah 1,28 gram per cm pangkat 3. Kalau kita jadikan satuan SI, itu kita kali 1000 kilogram per meter pangkat 3. Berarti jadinya 1028 kilogram per meter pangkat 3. Berarti 1028 ya. Nah, G-nya ini kali 9,8 kali H-nya mana? Oh, H itu adalah kedalaman ya. Nah, kedalaman 4.000. Ya, berarti ini dapat hasilnya adalah 40,297,600 Pascal. Kita jadikan notasi ilmiah 4,02976 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pascal. 26. Nah, di sini masih variabel bebas yang terikat gitu ya, 26. Nah, jadi di sini kita tentukan variabel kontrolnya adalah kondisi lengan. Ya, di sini tekanan harmonis. Setiap benda menggunakan, nah ini, variabel kontrolnya adalah kondisi, lingkungan, dan pegas ya. Sedangkan variabel terikatnya adalah periode, dan variabel bebasnya adalah massa. Nah, nanti ada yang dibaca lagi ya. Berarti yang ditanya variabel terikat ya periode berarti. Periode ayunan D. Nah, kalau ada yang nggak dipahami nanti kita diskusikan di kolom komentar ya. Karena kakak jawabnya juga nggak pakai kunci, jadi kita sama-sama belajar ya.
27. Nilai rata-rata periode ayunan berdasarkan aturan angka penting, rata-rata. Nah, dijumlahin aja. 2,2 ditambah ini aja nih, dijumlahin ya. Nanti dibagi. Jadi ini semua rata-rata dia ada 2 AP. Nah, ketika dia dijumlahkan, nanti dia hasilnya adalah 10,8 dibagi dengan 5, yaitu 2,16. Karena kita butuhnya hanya 2 AP, 1, 2, dan ini besar dari 5, berarti 2,2 sekon. Jadi jawabannya B. Nah, kita lanjut nomor 28. Nah, nomor 28 ini kan ini. Karena di sini penjumlahannya ini di belakang koma, berarti ini kan total rata-ratanya 2,16 nih. Berarti kita bulatkan menjadi 2,2 ya. Berarti kita hapuskan ini. Karena dia di belakang koma nih rata-rata. Nah, sekarang kita cari itu delta X-nya. Delta X-nya adalah 1/n dalam kurung N. Kemudian kita menggunakan ini ya, sigma X yang dikuadrat, sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan per N kurang 1. Nah, jadi nanti di sini 1/5 akar 5 dalam kurung 23,38 dikurang 116,64 dibagi 5 kurang 1. Nah, ini hasilnya nanti 0,05 ya. Nah, ini benar. Sekarang kita cari nomor 1, 2, 3, 4, 1. Nah, nomor 2. KR-nya lagi. Nah, KR itu rumusnya adalah delta X per X rata-rata kali 100%. Berarti delta X-nya 0,05 dibagi dengan 2,2 kali 100%. Berarti 0,05 bagi 2,2 kali 100. 2,27. 2,27%. Dia 2,36, berarti salah ya. Nah, yang ketiga, ketelitian. Ketelitian itu adalah 100% dikurang dengan KR. Berarti 100 dikurang 2,27. Ini persen. 100 dikurang 2,27. Itu adalah 97,73%. Nah, salah lagi ya. Dia ini. Nggak sama angkanya ya. Ketepatan, nomor 4. Ketepatan itu 1 dikurang delta X per X rata-rata. Berarti 1 dikurang 0,05 dibagi dengan X rata-rata 2,2. 0,05 dibagi 2,2 kurang 1, 0,97 ya. 0,97 ya, mendekati lah ya, benar. Nah, akurasinya semoga sangat kecil. Akurasi enggak lah, besar ya. Salah nih. Dah. Oke, jadi itulah. Nanti silakan adik-adik cross check lagi ya angkanya, mencari menggunakan kalkulator. Kita lanjut ya. 29 hasil pengukurannya. Berarti tadi X rata-rata plus minus delta X kan. X rata-ratanya 2, berapa tadi? 2,2 ya. 0,05. Berarti tambahin 0,1. Dah, oke. Nah, ini kita lanjut periode pegas dinyatakan. Nah, kita anggap di sini T-nya tadi 2,2 ya. Nah, yang ditanya itu kan ada M. M-nya 0,200. Ini ada 3 AP ya. Ini ada 2 AP. Berarti nanti hasilnya harus 2 AP. Terus yang ditanya K. Nah, kita bolak-balik dulu rumusnya. T sama dengan 2V M per K. Ini akar ya. Akar M per K. Nah, kita kuadratkan dulu sisi kiri dan kanan supaya hilang akarnya. T kuadrat sama dengan 4V kuadrat M per K. Berarti K sama dengan 4V kuadrat M per T kuadrat. Dah, berarti
K sama dengan 4, V itu kan 3,14 dikuadratkan, M-nya 0,200 per T-nya 2,2 dikuadratkan. Berarti, nah ini dapatnya yaitu 1,6296. Karena kita maunya 2AP, berarti 1, 2. Berarti sampai sini aja. 1,6 konstan apa ya? Newton per meter. Nah, nanti silakan adik-adik cek lagi ya angkanya udah benar atau ada yang keliru mungkin. Tapi rasanya ini nggak keliru sih, udah benar. Oke? Semangat terus ya. Masih ada ya ternyata. Nah, besar konstanta pegas A. Pegas A berarti yang ini. Nomor 31 kita cari. Konstanta itu kan K sama dengan F per delta X. F-nya 60 bagian yang A ya. Terus delta X-nya 2 dalam senti berarti dibagi 0, dalam senti berarti kita jadikan ke meter. 2 kali 10 min 2 berarti 30 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 3000 E. Berdasarkan grafik tersebut, nyatakan, nah, elastisitas terbesar. Dia konstanta itu sebanding dengan F. K itu, kalau K-nya besar, F-nya juga besar. Kalau K-nya kecil, F-nya juga kecil. Berarti, di sini, kalau kita lihat F yang paling besar itu kan FA, besar dari FB, besar dari FC. Otomatis nanti KA juga besar dari KB, lebih besar dari KC. Nah, berarti konstanta yang paling besar itu adalah yang A. Pegas A memiliki elastisitas terbesar, ya. Yang B enggak. Pegas B lebih elastis daripada A. Enggak. Pegas C lebih elastis, enggak. Pegas A lebih elastis dibandingkan dengan pegas B, ya. 3 persamaan garis pada grafik B adalah persamaan garis pada grafik. Nah, nomor 33, ini nomor 32 ya. Persamaan garis berarti persamaan garisnya adalah tan theta. Persamaan garis itu ada di halaman, ada di LKS-nya halaman 36 ya. Nah, persamaan garisnya Y sama dengan MX ditambah N. M adalah gradien dan M itu kemiringan ya, dan N adalah ordinat koordinatnya ya. Berarti persamaan garisnya ya gini. Y sama dengan MX tambah N, grafik B kan. Oh, dia yang grafik B aja. Oh ya, kita cari di slide selanjutnya ya. Nah, untuk soal nomor 33, persamaan garis pada grafik B. Persamaan garis pada grafik B. Nah, ini kita coba ya. Berarti kalau nanti ada kekeliruan atau gimana, kita diskusikan di kolom komentar ya. Soalnya udah lupa juga sih gimana caranya ya. Yang jelas kita kan persamaan garis pada titik B, kita lihat koordinatnya dulu ya. Kita misalkan kalau B ini kan koordinatnya, kita ambil dua koordinat ya, B dan C. B itu koordinatnya 4,40. Sedangkan yang C itu kita ambil 5,20. Berarti ada dua koordinat ya. Nah, kemudian persamaan garis itu kan Y, rumusnya Y sama dengan MX tambah C gitu kan. Nah, kita hitung gradiennya dulu ya, M. M itu rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kan. Y2 ini kan X1, Y1, X2, Y2. Berarti 20 kurang 40. Tapi kalau kita ambil C, atau yang A aja ya kita ambil. Iya. Atau ini, atau gini.
ini X. Dia kan seharusnya dari yang besar 4,72. Ya, berarti 20. Oh, berarti yang A aja deh kita ambil. Nah, kita ganti aja B dan A ya. B dan A. Supaya, atau sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya kita ambil. Ya udah C tadi. Berarti min dia ya. Berarti C itu kan 5,20. Berarti 20 dikurang Y1-nya X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y2-nya 50. Y2-nya 20 dikurang 40. Per X2-nya 5 dikurang 4. Berarti ini M sama dengan min 20 per 1. Ya, berarti M-nya sama dengan min 20. Nah, baru kita cari persamaan yang kedua itu menggunakan rumus titik gradien ya. Rumus titik gradien itu kita ambil di titik B, 4 dan 40, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Ya udah berarti Y kurang Y1 kita 40 sama dengan M kita tadi min 20. X kurang X1. X1 kita adalah 4. Nah, berarti Y kurang 40 sama dengan, ini dikurung ya, min 20X ditambah 80. Kita pindah ruas, Y ditambah 20X sama dengan 80 ditambah 40. Gitu ya, kita lanjutin sini. Berarti Y ditambah 20X sama dengan 120. Yaudah, berarti dapat persamaannya. Y sama dengan 120 dikurang 20X. Dah, kira-kira beginilah ya. Nah, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Semoga ini benar. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Ya, semoga ini benar ya. Nah, kita lanjut. Terakhir nih, 34 dan 35. Pasangkan perhatikan pada kolom dengan ketidakpasan relatifnya. Nah, berarti di sini kita cari si Devi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1 kita cari itu delta X. Delta X-nya adalah dia yang sebenarnya kan segini nih. 24,15 dikurang 24,14. Itu adalah 0,01 ya. Yang si Era itu delta X-nya adalah, langsung aja ya kita kurangin, 0,03. Yang ketiga delta X-nya itu adalah 0,05 ya, dikurangkan gitu. Yang keempat ini, delta X-nya adalah 0,02. Yang kelima, itu adalah delta X-nya 0,04. Nah, baru kita cari KR-nya ya. KR-nya itu nomor 1. KR itu kan ketidakpastian relatif itu kan ini, delta X per X ya, ini X-nya, kali 100%. Berarti yang nomor 1 itu KR-nya adalah 0,03 per 24,15 kali 100% ya. Nah, nanti langsung aja tuh kita cari KR yang kedua berapa, KR yang ketiga berapa, KR yang keempat berapa, KR yang kelima berapa. Oke. Nah, coba ya kita cari di sini. Nah, seperti soal yang sebelum-sebelumnya kita cari ya. Yang pertama kan 0,01 tuh, berarti 0,01 dibagi 24,15. Ya kan? Dikali 100. Berarti dapatnya itu adalah 0,041%. Nah, sini ada nggak? Nggak ada ya, Devi.
Dah. Oke, yang kedua sama ya. Yang kedua ini berarti dibagi 0,03. Berarti 0,03 dibagi 24,15 dikali 100. Berarti ini dapatnya adalah 0,12% nih, ya kan? Terus yang ketiga lagi. Yang ketiga, 5, berarti 5 dibagi, udah dikali 100 ya, 24,15. Itu dapatnya juga 0,2%. Kalau ini kan 0,12. Ini 0,12. Kalau ini 0,2. 0,2%. Yang keempat lagi. 2 bagi 24,15. Itu adalah 0,08%. 0,082. Yang kelima berarti 4 dibagi 25,15. 0,16%. Nah, 0,16%. Oke. Nah, yang ada tuh cuman ini ya, si Ririn, 0,16%. Selebihnya nggak ada yang sama. 0,41 nggak ada. 0,2 juga nggak ada. 0,12 nggak ada. 0,2 nggak ada. 0,082 nggak ada. Yang ada tuh cuma 0,16. Ya udah, itu aja lah. Nah, berarti ya apa lagi ketelitiannya ya. Nah, ini yang nomor 34. Nah, kita batasin ya. 35. Oh, ketelitian. Nah, ketelitian itu kan rumusnya 100% dikurang dengan KR. Ya udah, berarti untuk data pertama KR-nya ya kita cari buat sini. 3 langsung aja ya, nanti kurangin aja gitu. Berarti sini aja deh kita buat. Ini yang ketiga KR, ini yang kelima KR. Nah, berarti kalau yang pertama ya tinggal dikurangin aja nih. Ini kan 100 dikurang 0,041. Berarti 99,959%. Yang kedua 100 dikurang 0,12. 99,98%. Yang ketiga 100 kurang 0,2. 99,8%. Yang keempat ini ya, 100 dikurang 0,082. 99,918. Yang ketiga 100 kurang 0,16. 99,84. Nah, berarti yang paling teliti itu adalah siapa nih? Ini yang kedua ya. Yang kedua tuh ERA ya. Kalau ini 95, ini 98 nih. Salah nih ya. Ini enggak. Ketelitian pengukuran Devi lebih besar dibandingkan Jenny. Devi nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Devi nomor 1 lebih besar daripada Jenny nomor 3. 1 lebih besar daripada 3. Enggak. Ririn lebih kecil daripada Era. Ririn lebih kecil daripada Era. 5 lebih kecil daripada 2. Ya, betul. Ya kan? Paling kecil Jane nomor 3. Paling kecil. Enggak ya. Ketelitian pengukuran Era mencapai 99,03 Era. Era 99,03. Ya, enggak mencapai sih, lebih nih. Ya. Nah, gitulah ya kira-kira. Nah, nanti silakan adik-adik cari lagi menggunakan angka yang cari dengan kalkulator dengan baik dan benar. Oke, kalau ada pertanyaan kita diskusikan di kolom komentar karena dari sininya aja udah salah ini kan. Dari sininya aja udah bingung ya. Nggak ada jawabannya. Benar kan caranya kayak gini?
kalau cari satu-satu. Kalau misalnya cari berulang secara keseluruhan, baru kita menggunakan rumus yang akar itu ya. Dia kan satu-satu. Oke?